Kita telah terhubung dengan Komandan Lapangan Sirkuit Mandalika Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Anissa. Pak Hadi, race pramusim hari pertama hari ini. Sejauh ini apa catatan dari Anda Pak Hadi? Ya, terima kasih untuk tes pramusim hari ini, hari pertama. Semuanya berjalan dengan lancar, namun ada permasalahan kecil dan bisa kita selesaikan segera karena semalam turun hujan sehingga aspal tadi kita temukan sedikit lembab dan memang ada kotoran, dan setelah itu kita bersihkan, dari tim marshal kita membersihkan dalam waktu cepat. Jam 11.55 tim sudah bisa melaksanakan latihan lagi, namun permasalahan kecil tadi menjadi catatan kita, menjadi evaluasi kita, agar nantinya ketika gelaran MotoGP bulan Maret 2022 bisa terlaksana dengan baik tanpa gangguan yang berarti. Baik, berarti masalah hujan sedang diramu ya Pak ya solusinya untuk nanti penyelenggaraan MotoGP. Sejauh ini persiapan di hari kedua apa Pak Hadi? Ya, sebetulnya permasalahan yang tadi kita temukan karena memang saat ini masih banyak pembangunan ya di sekitar sirkuit, sehingga debu yang dari luar, kemudian di samping sirkuit tempat start juga masih dibangun grandstand untuk premium, sehingga debu-debu sebagian masuk, ditambah lagi hujan, sehingga memang ada kendala sedikit lah. Namun bisa kita selesaikan, dan untuk hari kedua kita sudah menyiapkan dan mengantisipasi supaya kejadian tadi siang yang sedikit mengganggu latihan bisa teratasi dan besok bisa normal kembali. Baik, Pak Hadi, sejauh ini karakteristik sirkuit Mandalika ini banyak mendapatkan pujian dan respon positif dari para pebalap dan juga media asing. Tanggapan Anda Pak Hadi? Ya, kalau kita lihat bahwa selama ini para pembalap internasional seperti Marc Marquez, kemudian Maverick Vinales selalu mengupload foto-foto di sekitar sirkuit Mandalika. Memang kalau kita lihat, saya bisa gambarkan bahwa sirkuit Mandalika ini memang menurut mereka sangat indah ya, karena kita kalau melihat di dalam sirkuitnya sendiri itu ada satu bukit. Itu Bukit 360 kalau kita panggil di sana, dan berhadapan dengan Bukit Seger, di mana di belakang Bukit Seger juga ada pantai Seger, dan menjadi keindahan tersendiri. Di samping itu, di sekitar sirkuit Mandalika juga ada 6 bukit. Dan bukit-bukit itu saat ini sedang kita garap, kita beautifikasi, kemudian kita juga tanami tanaman estetika seperti bougainville, bungur, sehingga kelihatan hijau dan ada merah serta kuningnya. Serta sirkuit Mandalika ini juga kan memiliki panjang 4,3 km dan 17 tikungan, dan ada satu tikungan yang sangat ideal dan sangat menarik, yaitu tikungan nomor 10, karena di situ berhadapan dengan Bukit 360 yang saya sampaikan tadi, kemudian terlihat pantai, terlihat juga Bukit Seger, sehingga itu adalah bagian dari keindahan sirkuit Mandalika, sehingga para pembalap senang menikmati situasi sirkuit Mandalika milik Indonesia ini. Itu dia Pak Hadi, memang sejak tiba di Lombok, para rata-rata pembalap ini merasakan hype yang baik, yang bagus. Bahkan banyak di antara mereka mengunggah foto-foto melalui sosial media mereka. Ini mereka bisa dibilang terpesona dengan alam di Mandalika dan keragaman di Indonesia. Sampai ada yang upload, unggah di media sosial soal ibu-ibu naik motor bertiga, kemudian pemandangan alam, itu rata-rata mereka merasakan ambience yang positif di Mandalika. Sejauh ini Pak Hadi, bagaimana memastikan dan menjaga hal tersebut tetap terselenggara hingga nanti race di bulan Maret nanti Pak? Ya, memang saat ini kita terus benahi, kita akan memberikan layanan terbaik, hospitality yang terbaik bagi
para atlet, kru, termasuk seluruh penonton ketika mereka mulai datang melalui Bandara Internasional Lombok. Mereka akan melihat ada bundaran depan Bandara Internasional yang saat ini terus kita benahi, kita beautifikasi. Setelah itu mereka akan masuk melalui bypass. Dan saat ini bypass juga kita benahi, kita berikan tanaman di mediannya dengan bunga bougainville, dan setelah itu kita juga bisa menikmati hijaunya tanaman padi. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah Lombok Tengah untuk tetap mempertahankan situasi indah ini dengan barangkali mengeluarkan peraturan daerah untuk tetap mempertahankan tanaman-tanaman padi sebagai tanaman berkelanjutan, sehingga tidak dipenuhi rumah-rumah termasuk billboard. Kemudian penonton atau pendata ini juga penonton dan tamu dari luar negeri juga akan menikmati. Di sana ada Bukit Jokowi yang saat ini juga kita benahi dengan tanaman-tanaman hijau, dan sampailah di ujung bypass itu ada bundaran Sunggung yang saat ini juga kita benahi dengan tanaman-tanaman hijau dan bunga bougainville. Ketika para penonton juga memasuki area Mandalika, sirkuit Mandalika, para penonton juga akan melihat indahnya sirkuit Mandalika dengan pohon kelapa, dan ketika masuk hotel juga pasti akan tertarik dengan keramah tamahan kita, walaupun saat ini juga kita tetap batasi dengan bubble supaya mereka juga tidak keluar di area bubble tersebut. Dan mereka sangat menikmati dengan situasi ini karena apa? Karena di wilayah tempat tinggal mereka itu ada bukit yang memang sudah terkenal, yaitu Bukit Seger. Mereka melaksanakan exercise, naik ke bukit, kemudian selfie dan diupload. Saya kira masyarakat Indonesia juga bisa melihat bahwa para atlet internasional ini juga mengupload wilayah-wilayah yang menarik, termasuk melihat dari jauh kegiatan-kegiatan, ada persawahan, beli kelapa muda, kemudian melihat ibu-ibu sedang belanja. Mereka melihat dari jauh di area bubble. Karena di hotel itu sendiri saya gambarkan itu berdekatan dengan kegiatan masyarakat, namun mereka masih aman dalam radius yang aman dan masih masuk dalam perimeter wilayah bubble. Demikian. Oke. Baik, Pak Hadi, sejauh ini persiapan Marshall MotoGP seperti apa, Pak? Pembekalan kesiapan teknisnya, progresnya sudah sejauh mana, Pak? Ya, kalau persiapannya sendiri seperti race track, kemudian race elektronik, kemudian pit building, kemudian kegiatan-kegiatan penambahan di sana, ada pedok facility, semuanya sudah kita persiapkan. Memang saat ini ada pembangunan yang terus berlanjut, diantaranya adalah pembangunan VIP Village dan grandstand untuk premium maupun grandstand untuk reguler. Dan di luar juga sedang dilaksanakan juga pembenahan, yaitu kita membangun jalan dari Kutakruak. Kebetulan di segmen 2-nya sendiri saat ini kita bangun 4 jalur, sehingga nantinya ketika bulan Maret semuanya akan selesai, baik infrastruktur yang di luar, drainase, termasuk infrastruktur di dalam pembangunan VIP Village, kemudian grandstand dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Komandan Lapangan Sirkuit Mandalika. Terima kasih banyak Pak Hadi telah bergabung bersama kami di News Prime. Selamat malam.